Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Kurikulum, yaitu dengan anggota Putri Pardila dengan NIM 202127, kemudian Indrika Fepiana dengan NIM 203018, dan Koni Rafiqah dengan NIM 203021. Materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama adalah konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah apapun. Yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-muridnya. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan berfokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Kemudian, kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah, agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru ini yaitu yang meliputi pertama, pembagian tugas pengajar dan tugas piket, kedua, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa, selanjutnya penyusunan satuan pelajaran, kemudian penyusunan program kegiatan MGBS atau Majelis Guru Bidang Studi dan pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan kemampuan tugas profesionalnya. Kemudian, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar. Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar, yaitu meliputi penyusunan jadwal pelajaran, menyusun program atau rencana berdasar satuan waktu tertentu, seperti caturwulan, semesteran, dan tahunan. Selanjutnya, pengisian daftar kemajuan murid. Kemudian, menyelenggarakan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, laporan hasil evaluasi dan kegiatan bimbingan penyuluhan. Yang ketiga adalah kegiatan yang menyangkut siswa. Yang pertama, menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima, kemudian perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan suatu program. Yang ketiga, merencanakan yang melaksanakan peraturan kenaikan kelas bagi siswa. Kemudian menentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Yang terakhir, pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasil sekolah. Selanjutnya adalah proses administrasi kurikulum, yaitu atau perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah fase preliminar dari pengembangan kurikulum. Pada saat pekerja kurikulum membuat keputusan dan beraksi untuk menetapkan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Jadi, perencanaan merupakan fase berpikir atau fase desain. Kemudian, perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Seperti landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program, pedoman pelaksanaan kurikulum. Kemudian, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan,
pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan atau satuan acara pengajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum meliputi yang pertama, penyusunan program pengajaran semesteran atau caturwulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semesteran atau caturwulan ini adalah untuk yang pertama, menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap atau tepat. Fungsi program pengajaran semesteran atau caturwulan. Yang pertama, pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester atau caturwulan. Yang kedua, bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program pengajaran semester atau caturwulan yaitu yang pertama, mempelajari mata pelajaran yang dibina. Yang kedua, mengelompokkan bahan pengajaran yang tercantum dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasa. Setiap satuan bahasa hendaknya terdiri dari bahan pengajaran yang relevan. Yang ketiga, menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama 1 semester atau caturwulan. Yang keempat, menghitung banyaknya minggu efektif sekolah atau belajar selama 1 semester atau caturwulan dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan sesuai dengan hari efektif sekolah. Yang keenam, mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan banyaknya minggu efektif sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. Yang kedua, penyusunan persiapan pengajaran satuan pelajaran. Prosedur penyusunan satuan pelajaran adalah yang pertama, mengisi identitas mata pelajaran. Yang kedua, menjabarkan tujuan pokok bahasan atau tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus yang lebih rinci. Yakni yang ketiga, menjabarkan materi pengajaran dari pokok bahasan sesuai dengan TIK. Yang keempat, mengalokasikan waktu pengajaran. Yang kelima, menetapkan langkah-langkah penyampaian secara lebih rinci. Yang keenam, menetapkan prosedur memperoleh balikan, baik balikan formatur melalui monitoring atau balikan sumatif melalui tes bagian itu. Yang ketiga, pengawasan kurikulum. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengawasi adalah proses dengan nama administrasi, melihat apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi, pengawasan ialah fungsi administrasi dalam setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yakni meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kelemahan-kelemahan dan beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian dibetulkan dan mencegahnya agar tidak terulang kembali. Ditinjau dari proses administrasi, pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu 1. Mengukur perbuatan. 2. Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Memperbaiki penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan tindakan pembetulan.
Disebutkan dengan cara yang sedikit berbeda, pengawasan itu terdiri atas pertama, menyelidiki apa yang dilakukan, kedua, membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan, yang ketiga, menyetujui hasil-hasil atau tidak menyetujuinya. Dalam hal ini, perlu diperbaikanlah yang diambil sebagai keputusan terakhir. Jadi, pengawasan menyarankan adanya tujuan dan rencana. Tiada administrator yang biasa melakukan kontrol kecuali jika suatu rencana telah dibuat. Ada dua faktor yang menimbulkan kebutuhan akan suatu pengawasan. Yang pertama, tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan organisasi sering berbeda. Konsekuensinya ialah bahwa pengawasan perlu untuk menjamin para anggota bekerja karena tujuan organisasi. Alternatifnya ialah untuk menghindari atau menetralisir kegiatan yang serampangan atau kegiatan yang tidak terkendali. Kedua, pengawasan perlu disebabkan adanya penundaan waktu antara saat tujuan dirumuskan dan saat tujuan dicapai. Maka selama jarak waktu ini yang tidak terduga biasa menyebabkan penyimpangan antara hal yang sebenarnya dengan perbuatan yang dikehendaki. Baiklah. Yang keempat yaitu evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Perencanaan kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk. Sedangkan tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historical, dan eksperimental. Di sisi lain, perencanaan kurikulum menggunakan evaluasi formatif, proses atau progres, dan evaluasi sumatif, outcome atau produk. Terdapat dua model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama model Saylor, Alexander, dan Lewis. Menurut model Saylor, Alexander, dan Lewis, terdapat 5 komponen kurikulum yang dievaluasi. Yang pertama tujuan, kedua program pendidikan secara keseluruhan, yang ketiga segmen khusus dari program pendidikan, yang keempat pembelajaran, yang kelima program evaluasi. Yang kedua yaitu model CHIP yang didesain oleh Pi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation yang diketuai Daniel Wan. Staff Libem. Pada model CHIP mengkombinasikan 3 langkah utama dalam proses evaluasi, yaitu penggambaran, perolehan, dan penyediaan. 3 kelas setting perubahan yaitu home testing, inkrementalisme, dan neomobilisme. Dan 4 tipe evaluasi yaitu konteks, input, proses, dan produk, serta 4 tipe keputusan, planning, structuring, implementing, dan resealing. Perbedaan kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 69, 68 dan 70 tahun 2013. Sedangkan di kurikulum 2016, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Di kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 6. Sedangkan di kurikulum 2006 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Pada kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Sedangkan di kurikulum 2006, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, scientific
approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Sedangkan di kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kurikulum 2013, TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Sedangkan di kurikulum 2006, TIK sebagai mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengolahan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan di kurikulum 2006, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan di kurikulum 2006, pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Pada kurikulum 2013, permintaan atau penjurusan mulai kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Sedangkan di kurikulum 2006, penjurusan mulai kelas 11. Kurikulum 2013, BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa, sedangkan kurikulum 2006, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.